Materi saya kasih. Materi udah saya kasih ke Patrick ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita melanjutkan kuliah yang kemarin belum selesai gitu ya. Kemarin kita membahas mengenai lembaga keuangan gitu ya. Kemarin kita membahas lembaga keuangan perbankan, kemudian lembaga keuangan non perbankan gitu ya. Atau lembaga non bank gitu ya. Namun di antara kesemua itu ya pada dasarnya bank maupun non bank itu pada dasarnya untuk kecukupan modal, untuk memberikan pembiayaan di bidang kecukupan modal. Nah, selain dari dua hal tersebut ya ada mekanisme lain yang disebut dengan pasar modal gitu ya. Sehingga pasar modal ini merupakan lembaga keuangan non bank gitu ya. Di mana kalau kemarin kita belajar ada factoring, ada anjak piutang dan sebagainya. Hari ini kita bicara mekanisme yang kita kenal, gitu ya, di dalam dunia bisnis yang heboh. Wah ini naik, ini turun, saham ini naik, ini turun dan sebagainya, gitu ya. Ini pada dasarnya adalah memberikan kecukupan modal pada perusahaan. Jadi kalau perusahaan butuh uang, salah satu dapat mengakses sumber dananya itu dari pasar modal, gitu ya. Ini gambaran ya. Ini saya nggak sampai detail ya. Jadi ini hanya kulit-kulitnya saja. Diatur ya pasar modal itu diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1995 gitu ya. Dan ada perubahannya di dalam Undang-Undang apa namanya di dalam nanti ada RUU gitu ya di bidang keuangan gitu. Nah, itu nanti ada beberapa hal yang dilakukan penyesuaian termasuk bahwa standar permodalan suatu perusahaan juga mengacu pada Undang-Undang 40 tahun 2007 Undang-Undang PT. Karena di dalam Undang-Undang Pasar Modal masih beberapa hal mengacu pada Undang-Undang PT yang lama yaitu Undang-Undang 1 tahun 95 gitu ya. Nah, kemudian selain itu di dalam Undang-Undang Pasar Modal Undang-Undang 8 tahun 1995 ini juga memiliki beberapa aturan yang masih lemah. Salah satunya adalah belum disesuaikannya terkait dengan lembaga pengawas. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 1995 ini, gitu ya, ini masih mengacu pada Bapepam. Ya, Bapepam adalah suatu lembaga di bawah Kementerian Keuangan, unit eselon 1, gitu ya. Dengan adanya Undang-Undang OJK, ya, bahwa Bapepam itu menjadi lebur, artinya melebur bersama dengan sebagian kewenangan dari BI menjadi satu kesatuan. Ya, saya memang belum share skrip. Bentar, bentar. Ini tadi saya baru pembukaan, gitu ya. Jadi supaya kalian tahu gitu, apa aja sih kelemahan dari Undang-Undang 8 tahun 95 tadi ya. Yang pertama yaitu bahwa masih menggunakan teknologi Bapepam LK, gitu ya. Jadi belum disesuaikan dengan adanya Undang-Undang OJK. Yang kedua, bahwa di dalam Undang-Undang Pasar Modal ini masih mengacu pada Undang-Undang PT yang lama, ya. Kalau kita bicara Undang-Undang PT yang lama terkait dengan modal di store dan modal ditempatkan itu masih 50 dan 25 kan gitu ya. Sedangkan sekarang modal ditempatkan dan di store jadi satu, yaitu minimal adalah 50% gitu ya. Jadi berkaitan dengan hal ini gitu ya, ini memang mengakses modal merupakan salah satu cara atau tahapan gitu. Nah, dengan adanya kemarin ada soal, saya agak lupa soalnya di mana ya, di UTS kalau nggak salah ada mengenai PP ya, yang undang-undang dan PP yang berkaitan bahwa perusahaan perorangan ya itu bisa menjadi badan hukum, ya kan, bener kan?
soal kasus nomor 2 atau di bagian bawah itu saya soalnya. Nah, terkait dengan adanya tadi status badan hukum tadi, ya, maka saya mengatakan bahwa itu harta pribadi dengan harta perusahaan itu dipisahkan karena itu sifatnya badan hukum, gitu ya. Dan kalau badan hukum dia juga punya hak, ya, punya kewenangan bahwa dia juga bisa mengakses pasar modal salah satunya, teman. Bukan hanya bank dan non bank, tetapi juga pasar modal, gitu ya. Karena pada dasarnya mencatatkan bahwa pasar modal harus berbentuk badan hukum, gitu ya, untuk listing di dalam sahamnya di dalam pasar sekundernya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pengertian, gitu ya, mengenai pasar modal. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, gitu ya, dengan perusahaan yang menanamkan modal atau investor di pasar saham atau pasar bursa, ya. Dulu ada namanya Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun kemudian, gitu ya, perkembangannya itu menjadi satu kesatuan, ya, dengan nama Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Kemudian instrumen yang diperjualbelikan berupa saham dan obligasi, gitu ya. Lalu ini adalah pasar saham, ya, di mana di sini ada capital market dan money market, gitu ya. Capital market adalah ini di sini ada pasar uang, ya, pasar keuangan, gitu ya. Ada pasar modal, di mana merupakan bagian dari financial market atau pasar keuangan untuk surat berharga jangka panjang seperti saham, ya, obligasi, ya, waran, right, gitu ya, obligasi convertible, dan berbagai produk tuntutan lain derivatifnya seperti opsi, put and call, dan sebagainya. Kemudian money market, ya, merupakan bagian dari financial market yang untuk surat berharga jangka pendek, ya, berupa SBI, SPBU, commercial paper, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah perbedaannya, ya. Perbedaan antara pasar modal dan pasar uang, gitu ya. Yang pertama adalah pendanaannya. Dari segi pendanaannya, bahwa pasar modal merupakan pendanaan jangka panjang. Karena apa? Ini lebih menekankan pada keuntungan. Nah, namun yang terjadi di dalam pasar sekunder saat ini itu adalah pendanaan yang dilakukan oleh investor itu jual beli saham dalam jangka pendek. Tahu deh maksud saya, ya. Tapi bagi perusahaan, gitu ya, ini merupakan pendanaan jangka panjang, ya, karena dalam bentuk saham, gitu ya. Kemudian sedangkan pasar uang yaitu pendanaan dalam jangka pendek, artinya ada jangka waktu tertentu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah transaksi di bursa, ya. Bursa efek sifatnya pasar konkret, sedangkan pasar uang itu sifatnya abstrak, artinya melalui transaksi via telepon. Kemudian ada lembaganya, ya, nanti ada administrasi efek dan sebagainya, sedangkan di pasar uang tidak ada, ya. Lalu dalam pengawasan ini memang saat ini, ya, pengawasan dulu diatur dalam Bapepam LK, gitu ya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, ya. Sekarang dikewenangi oleh OJK. Nah, di sini terkait dengan pasar uang itu masih menjadi kewenangan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu tidak sepenuhnya pindah semua ke OJK, gitu ya. Tetap sebagian kewenangannya ada di dalam Bank Indonesia. Ya, nanti kalian bisa lihat di dalam Undang-Undang Perbankan ataupun Undang-Undang Bank Indonesia. Yang kemudian adalah instrumennya, ya, instrumennya ini bentuk saham, obligasi, ini ada standar sertifikat Bank Indonesia dan sebagainya, ya. Lalu persamaannya, ya, di sini merupakan bagian dari financial market,
kemudian merupakan sarana investasi bagi unit surplus atau investor, dan kemudian merupakan sarana mobilisasi sumber dana bagi unit yang defisit, gitu ya. Nah, pasar modal ya di dalam Undang-Undang 8 tahun 95 adalah pengertiannya kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang dalam bentuk utang atau obligasi maupun bentuk saham. Nah, pasar modal ya dalam pengertian abstrak maupun pengertian konkret. Dalam abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga yaitu saham dan obligasi. Dalam sifat konkretnya, pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisir di mana efek diperdagangkan disebut bursa efek, gitu ya. Nah, manfaatnya, ini banyak sekali nih manfaatnya. Yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, memberikan wahana investasi bagi investor yang mungkin upaya diversifikasinya, menyediakan leading indikator sebagai tren ekonomi negara. Ya, ini yang untuk ekonomi makro dapat dilihat di sini nih, ya, bahwa ketika suatu negara itu baik di dalam ekonominya, banyak investasi yang masuk ke dalamnya. Namun ketika kondisi negara itu tidak begitu baik, banyak investor ya itu menjual sahamnya, gitu ya. Mengapa kok melalui pasar modal, gitu ya? Karena pada dasarnya pasar modal itu cepat untuk melakukan investasi dan dia juga cepat untuk ditarik kembali uangnya, gitu ya teman-teman. Jadi inilah menyediakan leading indikator, gitu ya. Lalu kemudian penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Artinya di sini siapapun masyarakat yang memiliki pengetahuan dan sebagainya itu bisa memiliki saham, gitu ya. Dulu waktu saya kuliah, saya patungan sama teman saya tuh udah ya untuk sekian juta gitu ya kita investasikan beli beberapa lot gitu ya, dan itu memungkinkan gitu ya. Lalu penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah memberikan kesempatan pemilik perusahaan alternatif investasi, membina iklim keterbukaan, sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten, menyediakan lapangan pekerjaan baru, gitu ya. Lalu fungsi pasar modal adalah fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas dan wahana untuk mempertemukan dan memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana, sedangkan fungsi keuangan adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan. Ya. Kemudian sekuritas atau efek yang diperdagangkan. Yang pertama adalah saham, ya. Yang kedua adalah saham preference, obligasi, obligasi konversi, right, ya, dan waran. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu PT yang diterbitkan atas nama atau atas tunjuk, terbagi atas saham biasa maupun saham preference. Sedangkan right adalah opsi yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham biasa dengan harga di bawah pasar dan waktu tertentu. Lalu kemudian ada waran, yaitu sama dengan right, namun harga sahamnya sesuai pasar dan waktu penawaran lebih lama. Dan terakhir obligasi, surat bukti utang jangka panjang yang diperdagangkan dan dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Ya. Kemudian instrumen pasar modalnya, ya, sini jenis-jenisnya ada saham atas tunjuk, ya, saham yang tidak mempunyai nama, tidak tertulis nama pemiliknya, nama udah dialihkan kepada pemilik yang lain. Ya, masih ingat ya kalian ya, untuk atas tunjuk, atas nama dan sebagainya. Ada 3 itu di dalam pasal 9 berapa itu? 973 atau 9 berapa itu di dalam KUH Perdata. Ya. Kemudian ada segi hak tagih, ya. Saham biasa yaitu hak yang memperoleh dividen yang didahulukan pada saham preference. Begitu pula dengan hak terhadap harta maupun perusahaan dilikuidasi.
gitu ya. Kemudian saham preference yaitu saham yang memperoleh hak utama dalam dividen harta apabila saat perusahaan dilikuidasi. Nah, sedangkan obligasi atau bonds gitu ya, di sini ditinjau dari peralihan ada atas nama, ada atas tunjuk. Dari segi jaminannya ya, maka di sini dibagi menjadi dua, dengan jaminan atau tanpa dengan jaminan. Dari sifat cara penetapan dan pembayaran bunganya, ada dengan bunga tetap, ada bunga tidak tetap, dan terakhir tanpa bunga. Kemudian dari segi penerbit, itu ada pemerintah dan swasta. Dari sisi jatuh tempo dibagi menjadi tiga, pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini adalah kita masuk di dalam pemain pasar modal, gitu ya. Di dalam pasar modal di sini ada emiten, gitu ya, yaitu perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga yang melakukan emisi di bursa. Kemudian yang kedua adalah investor, yaitu pemodal yang akan membeli dan menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi, gitu ya. Nah, para pemain di pasar modal, emiten tujuannya adalah untuk memperluas usaha. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan dia ingin memperluas usahanya, gitu ya, dikarenakan misalkan produksinya kurang tinggi, kebutuhannya yang diminta atas barang itu juga tinggi, gitu ya, maka dia perlu memperluas usahanya. Nah, ketika memperluas usahanya, pasti perusahaan itu akan mengakses sumber-sumber dana. Ya, salah satunya yaitu melalui menerbitkan saham baru, gitu ya. Kenapa kok menggunakan saham baru, gitu ya? Karena ini merupakan dari sisi perusahaan ini menurut mereka ini yang pihak yang tidak terlalu menghabiskan apa namanya uang untuk nanti bayar bunga dan sebagainya. Karena kalau kita bicara mereka membeli saham, gitu ya, maka dia akan ikut andil di dalam perusahaan itu, gitu ya, sebagai pemegang saham tersebut atau pemilik modal, gitu ya. Nah, ini juga tidak memberatkan bagi perusahaan, gitu ya, karena itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang sudah membeli dari sudut pandang emiten, gitu ya teman-teman. Di sini perusahaan, gitu ya, atau emiten tersebut, ya, dia akan lebih profesional. Artinya profesional yaitu dia akan mempertanggungjawabkan ya penyelenggaraan perusahaannya tersebut yang sebaik-baiknya, akuntabel, efisien, efektif dan sebagainya, gitu ya. Ini mengapa kok emiten lebih menyukai mengakses dana dari sumber pasar modal, ya. Namun ya ada kalanya ya ketika di dalam pasar perdana harga efeknya justru jatuh, itu juga pernah terjadi, gitu ya. Seperti kemarin sebagai contoh ketika ada Garuda, gitu ya, itu juga menjual sahamnya kembali di dalam pasar utama, gitu ya, itu saham Garuda sempat jatuh. Itu salah satu mengapa ya ada plus minusnya kita mengambil sumber dana dari pasar modal. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki struktur modal. Artinya memperbaiki struktur modal, semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin baik bagi perusahaan, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir mengadakan pengalihan pemegang saham, gitu ya. Dan investor, gitu ya, adalah orang yang membeli saham tersebut, memperoleh dividen, kepemilikan saham dan berdagang. Nah, arti berdagang itu kalau ada selisih, misalkan kalian beli harganya 1.000 dan jual harganya 1.500, lah itu adalah yang dimaksud dengan berdagang. Ada keuntungan Rp500 per lembar saham, misalkan seperti itu. Berapa yang dijual sahamnya. Nah, kemudian ada namanya lembaga atau lembaga penunjang, gitu ya. Di sini adalah penjamin emisi, underwriter, ya. Lalu broker atau pialang, pedagang efek, ya, ini dealer, penanggung, garantor, ahli amanat, perusahaan berharga, pedagang pengelola dana, dan kantor administrasi efek, ya. Di sini ada kustodian yang memberikan jasa penindakan efek atau hal lain yang berkaitan dengan efek atau jasa lainnya.
termasuk menerima dividen, bunga, hak lain, ya, dan sebagainya. Kemudian biro administrasi efek, yaitu berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek, pembagian hak berkaitan dengan efek, dan pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha bagi biro administrasi efek persero yang mendapatkan izin usaha dari OJK, gitu ya. Kemudian ada namanya wali amanat, ya, pihak yang memiliki kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Kegiatan usaha bagi wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum, pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik dalam maupun luar pengadilan, gitu ya. Kemudian ini adalah lembaga yang terlibat pada pasar modal. Di sini ada OJK, gitu ya. Negara dan swasta, ada OJK, BKPM, ya. Kalau sekarang Kementerian Investasi, gitu ya. Kemudian Kementerian Teknis, Kementerian Hukum dan HAM. Terus kemudian ada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu dalam rangka misalkan terjadi krisis ekonomi dan sebagainya, itu ini menjadi ya tadi ya kewenangan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan swasta di sini ada notaris, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, konsultan efek, gitu ya. Lalu kita masuk di dalam jenisnya, ya. Jenis pasar perdana. Yang pertama adalah peran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa, disebut dengan pasar perdana. Tahapannya yaitu yang pertama pengumuman dan pendistribusian prospektus, gitu ya, saham yang rencananya akan dikeluarkan, gitu ya. Terus di sini adalah masa penawaran, gitu ya, ditawarkan siapa aja yang mau beli, gitu ya. Kemudian penjatahan, gitu ya, dijatah. Lalu masa pengembalian, kemudian penyerahan efek, pencatatan di bursa. Kemudian baru masuk di dalam pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu yang disebut dengan berdagang tadi, teman-teman. Jadi dijual belikan. Nah, bagi perusahaan bagaimana? Ya, dia tidak mendapatkan tambahan modal, tapi orang yang ingin membeli dan sebagainya di situ melihat bagaimana kinerja perusahaan itu baik atau buruk. Karena tiap tahun dia harus mengeluarkan laporan keuangannya, gitu ya. Kemudian sebelum efek dijual di bursa, efek tersebut harus dijual di pasar perdana terlebih dahulu oleh perusahaan penerbit efek atau emiten dengan harga yang sudah ditentukan, tidak ada tawar-menawar, ya. Di pasar perdana, penjualan efek dilakukan oleh perusahaan penerbit, ya, kepada investor dengan bantuan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Nah, ini adalah mekanisme, ya, kurang lebihnya nasabah, anggota bursa, gitu ya. Proses perdagangannya mulai transfer dana pada ke EP, sistem penjaminan penyelesaian transaksi di sini. Di sini ada nasabah yang menjual, anggota bursa, transfer efeknya. Nah, di sini adalah mekanisme tadi, pasar yang kedua. Gitu ya. Ini saya kelihatan ya? Apa namanya? Kursor saya kelihatan ya? Nah, di sini adalah di lantai bursa itu adalah yang dijual belikan nantinya. Gitu ya. Nah, kalau di sini mekanisme di sini adalah mekanisme yang pasar perdana. Ini pasar sekunder, gitu ya. Dan ini adalah lembaga administrasi efeknya. Gitu. Nah, sistem perdagangan efek di bursa efek, ya, atau pasar sekunder dilakukan melalui dua sistem, yaitu call atau terus-menerus. Sistem call merupakan sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa, disebut pimpin call. Perdagangan efek pertama didaftarkan di bursa efek dengan sistem lelang. Proses tawar-menawar dilakukan melalui pimpinan lelang. Kemudian yang kedua, sistem yang kedua adalah sistem terus-menerus, adalah sistem perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa secara langsung tanpa melalui pimpinan call. Sistem perdagangan ini dilakukan setiap hari bursa. Bagi investor bukan lagi anggota bursa ingin membeli atau menjual efek ini, ia harus menghubungi salah satu anggota bursa efek untuk melakukan pembelian dan penjualan efek yang diinginkan dan dimiliki investor tersebut, gitu ya. Kemudian apabila seorang investor melakukan investasi di pasar modal, biasanya ia menghadapi sejumlah risiko, ya. Yang pertama risiko finansial, risiko pasar, risiko psikologi.
Risiko finansial yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan efek memenuhi kewajibannya. Sedangkan risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat menurunnya harga efek yang cukup besar sebagai akibat dari kondisi ekonomi seperti inflasi, kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada risiko psikologi, yaitu risiko yang timbul akibat kesalahan dari investor sendiri dalam mengambil keputusan karena terpengaruh dari fluktuasi harga efek. Ya. Harga efek dipengaruhi dengan bekerjanya mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Untuk menilai kelayakan suatu investasi dalam bentuk efek, perlu dikaji tentang analisa efek tersebut. Ada sejumlah analisis dalam melakukan penilaian investasi tersebut. Sebagai yang pertama, analisis fundamental, ya, dapat digunakan untuk memperkirakan nilai saham di waktu yang akan datang dan akan naik dan turun. Perkiraan naik dan turun harga saham sangat penting karena menjadi penentu untuk membeli atau menjual saham. Analisis teknikal, yaitu teknikal berdasarkan pada keyakinan bahwa nilai saham akan selalu berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Dengan analisa teknikal dapat diperkirakan saham di waktu yang akan datang, melihat fluktuasi nilai saham di waktu lalu. Ya, di sini adalah beberapa teori yang bisa digunakan. Ya. Kemudian ada analisis ekonomi, yaitu didasarkan pada keyakinan bahwa nilai saham di waktu yang akan datang dipengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara. Salah satu indikatornya menggunakan GDP dari negara tersebut. Ya. Lalu di sini adalah analisis rasio keuangan, bahwa analisis rasio keuangan banyak digunakan bagi para calon investor, gitu ya, untuk menilai efek yang diberikan oleh perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio pasar. Ini tadi penjelasan mengenai pasar sekunder dan pasar perdana, gitu ya. Dan ini adalah bursa paralel, yaitu merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public memperjualkan efeknya karena tidak semua efek diterbitkan ke publik, ya, dan sebagainya. Di sini pengaturan untuk go public, ya. Jadi kalau ada tulisan PT terbuka, berarti dia sudah masuk dalam pasar modal, gitu ya. Ketika dia masih tidak ada tulisan TBK, ya, maka itu dia belum masuk di dalam pasar modal, gitu ya. Nah, terkait dengan berapa besarannya harus PT itu terbuka dan sebagainya, berapa minimal modal dasar dan sebagainya, itu diatur peraturan OJK, ya teman-teman. Karena tiap ini akan berbeda-beda karena itu selalu berubah karena sifatnya teknis sekali, itu mereka tidak saya masukkan dalam slide. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri di dalam peraturan OJK-nya. Oke, kemudian adalah tugas otoritas jasa keuangan. Ya, di dalam OJK ini memiliki tugas dan pengaturan terhadap sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ya. OJK dibentuk dengan tujuan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan terakhir melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya. Ini adalah beberapa sejarah dari pasar modal di Indonesia, yaitu di zaman penjajahan tahun 1912, gitu ya. Ini ada 13 anggota bursa perusahaan perkebunan, gitu ya. Kemudian Perang Dunia Kedua, perdagangan efek ditutup. Pada masa Orde Lama, penyelenggaranya adalah Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek, gitu ya. Masa konfrontasi tahun 1958, perusahaan Belanda dinasionalisasi, dan yang terakhir pada era pra-deregulasi, ya, tahun 1977 sampai 1987, selama 10 yang diperdagangkan hanya 24 perusahaan, ya. Pasca atau pada era deregulasi tahun 1987 sampai tahun 1990, ya, di sini ada paket Desember 1998, Pakdes 87, terus paket Oktober 1988, Pakto 88, kemudian paket Desember 1988. Nah, ini adalah era-era deregulasi, gitu ya, di mana ya diberikan kemudahan-kemudahan, termasuk
era pasca deregulasi dari tahun 95 sampai dengan sekarang ada sekitar 336 emiten, kemudian kurang lebih ada 197 anggota bursa. Nah, cuma teman-teman nanti kalian bisa pelajari. Ini di sini ada paket ekonomi atau paket deregulasi, gitu ya, Desember tahun 87, Oktober 88 dan Desember 88 ini merupakan salah satu penyebab rentangnya ya ekonomi Indonesia, sehingga puncaknya ya kita dapat lihat di tahun 97-98 terjadi krisis ekonomi ya. Ini salah satu mengapa kok di sini terlalu memberikan kelonggaran terlalu berlebih gitu ya, bahasa saya seperti itu. Mungkin demikian terkait dengan penjelasan yang melanjutkan materi yang kemarin, karena kemarin pasar modal belum sempat disentuh sama sekali gitu. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Sebelum kita bicara asuransi dan sebagainya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa kalau perusahaan yang ibu itu harus dijual ke pasar perdana dulu, Pak? Kalau langsung ke BI kan bukannya harganya, kalau perusahaan ibu lebih naik ya, Pak? Jadi lebih menguntungkan. Kan enggak seperti itu juga. Kenapa kok harus dijual di pasar perdana? Boleh loh orang mengakses pasar perdana gitu ya. Itu kenapa kok pasar perdana dilakukan di dalam pasar perdana terlebih dahulu? Karena pada dasarnya di dalam pasar perdana itu kan untuk mengkolek nilai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan nih, saya butuh uang sebesar 2 miliar. Nah, 2 miliar ini saya akses perbankan nggak bisa. Ya, saya ini direktur PT A misalkan ya. Kemudian saya mengakses perbankan nggak bisa, saya mengakses lembaga keuangan nggak bisa, gitu ya. Ya sudahlah, saya mau menjual saham saya ke mana bursa efek, barangkali ada yang mau. Nah, ketika dinilai dan sebagainya, nilai saham saya misalkan 2 miliar, saya butuh uang 2 miliar, maka 2 miliar kali berapa saham yang akan saya keluarkan. Misalkan 2 juta, maka harga satu sahamnya adalah Rp1.000, ya nggak? Benar? Nah, ketika satu sahamnya Rp1.000, gitu ya, maka kalau beli kan satu lot kan 100, ya, maka uang yang memiliki 200 juta yang bisa melakukan transaksi di situ. Gitu. Ya kayak saya, seorang yang modalnya kecil yang hanya cuma 60 juta misalkan atau 20 juta ingin investasi di saham, ya saya akhirnya mencari yang di pasar sekunder yang mana saya sesuai dengan kemampuan saya. Kan gitu. Nah, untuk yang pasar perdana itu kan sifatnya orang-orang yang memiliki saham yang kuat. Nah, ketika dijual gitu ya, dibeli itu, terus masuk di dalam pasar perdana, ada kalanya sahamnya justru naik. Ya, ini kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya dalam perusahaan sektor perbankan. Itu kayak Mandiri gitu ya, BRI, paling bagus mah BRI gitu. Kenapa? Karena secara ekonomi BRI itu mencari keuntungannya dari tadi ekonomi mikro ya, dari UMKM dan sebagainya. Itu kan uang pengembaliannya itu kan cepat ya. Artinya kalau bahasa saya bank titil gitu ya. Jadi dia cepat sekali untuk ini, dan dia dari analisis ekonominya, dia analisis keuangannya dia merupakan adalah lembaga yang paling stabil, sehingga begitu kalau BRI ingin menjual saham lagi gitu ya di pasar perdana, dia pasti banyak yang memburu gitu, karena trennya seperti itu. Nah, berbeda ketika perusahaan baru dia belum terkenal, belum
kayak saya tadi ingin menjual dan sebagainya, pasti harga saham saya kalau saya langsung di pasar sekunder pasti anjlok. Gitu. Makanya kenapa ini di pasar perdana terlebih dahulu. Kita lihat ininya bagaimana. Itu kayak Garuda itu akhirnya anjlok nih sahamnya di pasar sekunder. Itu Mas. Jadi gimana ya? Saya intinya seperti itu. Jadi intinya kan perusahaan listing di dalam pasar modal adalah butuh uang. Gitu. Ada lagi? Izin Pak. Ya. Bentuk dukungan atau intervensi pemerintah dalam pasar modal itu seperti apa, Pak? Cara pemerintah mendorong kontribusi pemulihan ekonomi ini melalui pasar modal itu seperti apa, Pak? Ya kalau intervensi terhadap pasar modal seperti apa ya akhirnya terkait dengan kebijakan makronya, kebijakan politik itu yang mana di situ peran pemerintah gitu kayak kemarin paket ekonomi dan sebagainya itu saja kalau masuk ke dalam perusahaannya itu mekanisme pasar. Jadi intervensi pemerintah justru di luar, misalkan pemberantasan korupsi yang baik, nah itu menjadi berusaha itu akan bergerak positif. Gitu. Jadi kalau kalian belajar dari Yunani, ya, Yunani itu di awal-awal pemberantasan korupsinya cukup masif. Ya. Investasi masuk ke pasar modalnya Yunani itu cukup tinggi. Oh, banjir modal di sana, banjir, ya. Kemudian ketika banyak terjadi penyelewengan, gitu ya, terjadi korupsi dan sebagainya, akhirnya banyak yang keluar. Akhirnya terjadi resesi Yunani tahun berapa itu? 2008 atau berapa? Tuh, itu salah satu contoh ya. Nah, di Indonesia juga demikian gitu ya. Pada waktu itu ya banyak yang banjir masuk ke Indonesia, tapi penegakan hukum, aturan ini dan sebagainya masih sangat lemah sehingga ya tadi banyak terjadi korupsi dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang ya tadi saya mengatakan bahwa bursa itu pada dasarnya melihat dari mekanisme pasar. Gitu. Intervensinya ya misalkan ada informasi yang disembunyikan. Nah itu juga bisa dihentikan oleh OJK. Gitu. Artinya atau yang kedua misalkan terjadi penurunan transaksi yang signifikan. Saya agak lupa tuh. Kalau dulu tuh di aturannya masih aturan Bapak LK itu seingat saya adalah ketika dalam satu hari terjadi penurunan sekian persen, 60% atau 50% secara signifikan dan itu membuat goncang Bapak MLK pada itu punya kewenangan untuk menghentikan transaksi. Jadi ditutup. Ya, tahun 97 itu sempat bursa efeknya itu ditutup ya dan sebagainya. Ya, dulu itu kan dibagi dua ya, efek Jakarta sama efek Surabaya. Nah, pasca kejadian krisis ekonomi, akhirnya jadi kesatuan. Jadi bursa efek Indonesia. Hanya ada di Jakarta. Sudah pernah main ke sana belum kali? Belum. Oh, itu dekat Polda Metro. Jadi dekat Semanggi situ. Bursa efek gitu. Kantornya bagus kok, ada beberapa lantai gitu. Terus haltenya sering buat ini iklan, karena haltenya paling bagus di sini. Bentuk haltenya. Kalau kalian suka main ke mall Pacific Place, deket situ. Dulu saya sering makan siang di daerah-daerah situ.
Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Yuk, cukup? Cukup? Oke, kita next. Kita kuliah sampai berapa? Ini pertemuan keberapa sih? Pertemuan 12, Pak. Oh, bentar lagi kita ya, selesai ya. 12, 13, 14 ya. Berarti 14 kita ujian ya? Apa? Kuis ya? Nah, kok nggak ada? Kok nggak muncul ya? Udah muncul belum slide-nya? Nah, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Tadi kita kemarin sudah belajar mengenai PKPU, sudah belajar mengenai kepailitan, sudah belajar mengenai surat berharga, sudah belajar mengenai lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun bukan bank, termasuk di dalamnya pasar modal, gitu ya. Mengapa kok kita belajar surat berharga, gitu ya? Karena pada dasarnya kita bicara mengenai kekayaan negara itu tidak hanya mengenai barang tidak bergerak saja, tetapi juga barang bergerak. Nah, barang bergerak salah satunya adalah surat berharga, sehingga di sini termasuk di dalam aset, gitu ya. Kemudian selain itu, gitu ya, kita juga belajar mengenai lembaga pembiayaan, gitu ya. Lembaga pembiayaan atau lebih dikenal dengan lembaga keuangan, baik itu bank, perbankan, ya perbankan, atau yang pun kedua yaitu lembaga non bank, ya termasuk di dalamnya adalah pasar modal. Mengapa kok kita belajar itu, gitu ya? Karena berkaitan dengan nanti ada mata kuliah KNL, gitu ya. Nanti ada namanya aset BDL, ya BPPN dan sebagainya, itu terkait dengan aset-aset perbankan yang pailit, gitu ya, atau yang dikatakan tadi dalam kondisi likuidasi. Kemudian ada lembaga non bank, gitu ya. Tadi ada anjak piutang dan sebagainya yang nanti keterkaitannya dengan aset lelang, ya proses lelang dan sebagainya, itu ada proses-proses di sana, gitu ya. Termasuk di dalamnya di pasar modal. Bagaimana kalau melelang efek dan sebagainya. Itu juga nanti kita pelajari. Kenapa kok dipelajari di dalam mata kuliah lelang, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mata kuliah yang lain, ya ada namanya KND, gitu ya, di mana KND ini juga menyangkut mengenai kepemilikan saham oleh pemerintah, bagaimana menganalisis dan sebagainya nanti dipelajari di mata kuliah KND, termasuk mata kuliah penilaian. Nah, kalian udah dapat mata kuliah penilaian ya? Belum? Nanti ada penilaian efek, penilaian
dan sebagainya lah, penilaian barang-barang bergerak lainnya gitu. Sudah dapat belum mata kuliah penilaian? Sudah Pak, tapi baru penilaian properti. Oh, berarti tanah ya, tanah dan bangunan. Itu dapatnya semester 3, 4. Semester 3 dan 4 Pak. Semester 3 dan 4. Oke. Berarti bareng sama hukum agraria ya? Nanti ketika nanti D4 MASP ya, nanti mata kuliah agrarianya itu menjadi sangat kompleks gitu ya. Tidak hanya ngomong tanah, tapi juga ngomong bangunan dan sebagainya, apartemen dan sebagainya. Itu. Nah, berkaitan dengan asuransi, gitu ya. Kenapa kok ada materi asuransi ini untuk menjelaskan dasar asuransi secara secara aturan, ya, aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, ini nanti kaitannya dengan mata kuliah BMN, ya, barang milik negara, di mana barang milik negara itu dapat diasuransikan. Nah, mekanisme pengasuransian BMN itu diatur sifatnya spesifik di dalam Peraturan Menteri Keuangan, gitu. Nah, hari ini kita belajar mengenai asuransi secara umum, ya. Diatur di dalam pasal 246 KUHD, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana kalau kita bicara hilang. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya, bahwa di dalam Undang-Undang 246 dan Undang-Undang 2 tahun 92 tentang usaha perindustrian adalah perjanjian. Kalau kalian dengar perjanjian, maka rujukannya kembali pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya. Hukum perdata itu menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian antara penanggung dan tertanggung, ya, untuk waktu tidak pasti dengan membayar sesuatu, ya. Unsurnya, teman-teman, di sini adalah unsur penanggung, tertanggung, premi, peristiwa yang tidak pasti atau risiko, dan polisnya, ya. Oke. Kemudian di dalam KUHD, ya, adalah asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu, ya, pasal 246. Suatu kemampuan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Kemudian di dalam pasal 247 disebutkan pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, ya, jiwa seseorang atau satu orang atau lebih, bahaya laut, bahaya perbudakan, ya, pasal 952. Kemudian bahaya pengangkutan di darat, di sungai, perairan pedalaman, ya, pasal 686 dan sebagainya. Kemudian penjelasan unsur asuransi, ada penanggung, ya, pihak yang bersedia menanggung kerugian. Sedangkan tertanggung adalah pihak yang berhak atas pergantian kerugian. Preminya adalah pembayaran yang diterima penanggung. Yang kedua, polis kontra asuransi, ya. Lalu selanjutnya yaitu peristiwa yang tidak pasti, ya, bisa berupa eksposur, kerugian yang dihadapi, ya. Yang kedua, peril, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga adalah hazard,
segala sesuatu yang menambah kemungkinan kerugian. Ya. Objek asuransi, benda atau jasa perorangan kesehatan, kepentingan lainnya yang datang, data hilang, rusak, atau rugi, atau berkurang nilainya. Kemudian fungsi asuransi menanggung risiko, yaitu tidak ada anggota masyarakat, atau yang kedua menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Tujuan asuransi adalah mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan penuh pada asuransi. Manfaat asuransi yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan. Ya. Polis membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian pendistribusian biaya dan manfaat yang adil, polis data dijadikan jaminan kredit, ya, sebagai tabungan atau pendapatan, alat penyebaran risiko, dan yang terakhir membantu meningkatkan kegiatan usaha atau dana. Ya. Risiko, ya, kemungkinan yang terjadi hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Cara penanggulangan risiko di sini menghindari risiko, mengurangi risiko, menahan risiko, membagi risiko, dan mentransfer risiko. Menghindari, ya kita misalkan mengalihkan, ya. Mengurangi berarti apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi risiko itu tidak terjadi. Contoh misalkan kecelakaan, risiko terjadinya kecelakaan. Menghindari risiko, ya kita tidak boleh mengendari kendaraan itu lebih dari 60 km per jam atau 80 km per jam sesuai dengan aturannya, gitu ya. Itu adalah menghindari risiko. Mengurangi risiko, ya, yaitu dengan mengecek, ya, bannya dalam kondisi prima atau tidak, tekanan bannya sesuai atau tidak, rem, oli, terus airbag dan sebagainya. Itu adalah mengurangi risiko. Nah, menahan risiko, ya, menahan risiko adalah memilih, ya, memilih jam berapa kita berangkat dengan risiko kecil terjadinya suatu kecelakaan. Misalkan memilih berangkat jam pada pagi hari, ya, sampai pada siang hari. Itu adalah menahan risiko supaya apa? Risiko yang terjadi tidak akan terjadi, gitu. Jangan biaya untuk supir mengantuk dan sebagainya. Nah, sedangkan membagi risiko, ya, membagi risiko adalah yaitu tadi dengan mengasuransikan kendaraannya. Jika nanti kejadian betul, ya, itu maka ditanggung oleh pihak asuransi. Kalau mentransfer risiko, ya kendaraannya tadi dinaikkan towing. Nah, itu mentransfer risiko. Ya tadi kalau kecelakaan, ya kendaraan kita utuh, gitu ya, yang rusak adalah mobil towingnya, kalau dan sebagainya itu dijamin dengan pihak asuransi, gitu ya. Itu gambaran gampangnya seperti itu, ya. Nah, klasifikasinya, gitu ya, perusahaan asuransi, asuransi umum, kerugian, hak milik, kebakaran dan sebagainya. Kemudian asuransi varia menggunakan asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, pencurian. Lalu kemudian ada asuransi jiwa, ya, kematian, cacat dan sebagainya, termasuk asuransi kesehatan. Prinsip asuransi yaitu insurable interest, bahwa hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko. Ada beberapa kriteria insurable interest, yaitu kerugian tidak bisa diperkirakan, kewajaran, ya, kastotopik, ya, hal rugi sangat banyak, dan homogenus, baru buat milik sejenis atau homogen. Ya. Kemudian etikat baik, menjelaskan secara tegas benar suatu fakta. Indemnity, yaitu kerugian, ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Proxima cause, yaitu sebab yang jauh, peristiwa yang berantai. Ya. Subrogasi, yaitu hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada menuntut pihak ketiga untuk yang menjadikan kerugian, gitu ya. Yang keenam adalah kontribusi, penanggung mengajak penanggung lainnya untuk membayar ganti rugi. Kemudian ada polis asuransi, yaitu bukti tertulis atau surat perjanjian antara para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Ya.
Kemudian penggolongan asuransi dibagi menjadi menurut sifatnya. Pertama, yaitu asuransi sukarela, yaitu asuransi kecelakaan, kebakaran, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi wajib, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Menurut jenis usahanya dibagi menjadi asuransi kerugian, ya, non-life insecure, di mana asuransi kebakaran, asuransi aneka, dan asuransi pengangkutan. Kemudian ada asuransi jiwa, life insecure. Di sini ordinary life insecure, group life, gitu ya, industrial life insecure, gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu reasuransi, yaitu pertanggungjawaban ulang. Pertanggungan yang dipertanggungkan asuransi dari asuransi, penanggung dan tertanggung. Fungsi reasuransi yaitu meningkatkan kapasitas akseptasi sehingga sebagai alat penyebaran risiko. Nah, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang di atasnya di atas asuransi, sehingga dia merupakan tadi, ya, perusahaan yang lebih tinggi yang dia menaungi perusahaan asuransi di bawahnya, gitu ya. Kemudian meningkatkan stabilitas usaha, meningkatkan kepercayaan, gitu ya. Kemudian usaha penunjang asuransi itu ada pialang asuransi atau perantara untuk kepentingan tertanggung, gitu ya. Lalu pialang reasuransi perantara untuk kepentingan perusahaan asuransi, penilai kerugian, konsultasi aktuaria, gitu ya. Dan yang terakhir agen asuransi pemasaran jasa asuransi untuk dan nama pemegang asuransi. Kemudian larangan usaha bagi asuransi, di sini pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi, gitu ya, yang tidak berizin, ya. Kemudian perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afiliasi dari perusahaan asuransi. Kemudian perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa pada perusahaan asuransi jiwa atau pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan. Kemudian agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak memiliki izin jasa dari Menteri Keuangan. Kemudian pembinaan dan pengawasan asuransi meliputi keuangan, ya, batas sovereignitas, potensi sendiri, investasi, reasuransi, gitu ya, cadangan teknis, penyelenggaraan usaha, gitu ya, yang kedua adalah penyelenggaraan usaha, ada syarat polis, tingkat premi, syarat klaim, dan keahlian bidang asuransi. Asuransi dan perjudian, ya, ini adalah perbedaannya. Asuransi adalah bertujuan untuk mengurangi risiko pada perusahaan asuransi. Perjudian menciptakan risiko yang belum ada menjadi ada. Sifatnya sosial, asuransi itu, jaminan hari tua, pendidikan, bersifat tidak sosial, yaitu sifatnya amoral. Ya. Degree of risk, ya, dapat diukur, degree of risk tidak dapat diukur. Ya. Kontrak asuransi tertulis dan mengikat, tidak tertulis tidak mengikat, sehingga ini banyak masalah terkait dengan perjudian itu. Mungkin demikian teman-teman terkait dengan materi hukum asuransinya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Izin, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau yang dulu ceritanya Pak Adit pernah join di pasar saham ya. Ya. Terus Kenapa ini sekarang ngomong saham nih? Iya, Pak, yang tadi. Oh, saham. Oke. Kenapa sekarang Pak Adit memutuskan tidak join? Kan sudah ada pasar modal syariah. Apakah ketentuan dan peraturan hukumnya itu masih belum sempurna di Indonesia, Pak? Masih apa? Belum sempurna di Indonesia. Terkait dengan pasar modal syariah? Iya, Pak. Ya,
karena aturan pasar modal syariah itu masih mengacu pada Undang-Undang 8 tahun 95 gitu ya. Maka di situ ya baik syariah maupun konvensional itu aturan mainnya ya tadi masih ada beberapa kelemahan. Ya salah satunya tadi belum inline dengan Undang-Undang PT yang baru 40 tahun 2007 maupun belum inline dengan Undang-Undang OJK. Jadi dua itu belum inline sehingga di situ di dalam Undang-Undang 8 tahun 95 itu masih menggunakan Bapepam LK, masih menggunakan aturan PT yang lama dan sebagainya. Jadi apa namanya? Kalau saya mengatakan ya masih ada kelemahan-kelemahan. Jadi ada disharmonisasi aturan. Itu bahasa saya seperti itu. Baik itu modal konvensional maupun syariah. Itu Mas. Syariah itu hanya kaitannya dengan bagaimana sistem dan ininya saja ya. Artinya lembaga yang perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan sistem syariah gitu. Ya. Jadi dia sudah mewajibkan ya misalkan bank muamalat gitu ya. Ini syariah gitu. Dia bisa dibeli oleh mekanisme syariah. Gitu. Jadi memang tertentu saja gitu. Ya. Yang kalau kalian ini ya apa namanya pernah nonton film, dimatiin dulu aja record ininya, kalau nanti saya ngomong bisa bahaya ini.